may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai hambanya selalu bersyukur dan pandai bersyukur agar segala nikmat yang telah kita rasakan terus bertambah dan terus memberikan kebaikan-kebaikan buat kita semuanya. Dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah nanti besok di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terlebih lagi sekarang malam Jumat, yang mana sunnahnya itu adalah ketika malam Jumat dan hari Jumat, kita memperbanyak bersalawat. Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam kita diterima oleh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kepada sahabat semua yang selalu antusias eh, mengikuti acara kegiatan dari pembinaan webinar, yang mana banyak sekali kita memberikan informasi-informasi kesehatan. Kami sangat berapresiasi kepada sahabat semua yang hadir dengan ucapan jazakallahu khair. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Eh, di acara webinar ini kita akan mendapatkan banyak informasi bagaimana sebuah teknik yang sangat sederhana bisa dirasakan oleh banyak orang. Ini merupakan suatu keilmuan yang sangat-sangat perlu diperjuangkan, disebarluaskan, ditebarkan ke seluruh wilayah Indonesia, kalau perlu ke seluruh wilayah dunia. Nah, kita memberikan manfaat. Sebelum materi ini disampaikan, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Insya Allah nanti akan flyernya akan ditampilkan. Yang pertama yaitu kegiatan besok hari Jumat, yaitu SMK. Layar nanti akan ditampilkan, yaitu subuh menemukan kesembuhan, subuh menemukan kesembuhan. Ya, ini ada program yang mana sangat-sangat bermanfaat, di mana ketika udara pagi habis subuh, yang mana di dalam hadisnya bahwa udara subuh itu adalah udara yang paling murni, yang terbebas dari udara hirupan orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik tidak akan mampu untuk bangkit di hari itu, terutama pagi hari. Alhamdulillah, dari HMA memberikan keilmuan yang baik tentang kesehatan, kajian kesehatan, yang temanya adalah mudahnya sembuh diabetes. Jangan lupa dicatat, setiap Jumat kita akan ada, yaitu sekarang untuk besok yaitu 18 Oktober jam 5.30 sampai dengan selesai via Zoom. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa hadir dengan kondisi yang fit, yang sehat, dan bisa mendengarkan keilmuan-keilmuan yang akan disampaikan oleh Ustadz Andi Hasbi. Beliau adalah yang terus meneliti keilmuannya, yang mudah-mudahan menjadikan pelajari kepada Ustadz Andi Hasbi secara online.
tanggal 19 Oktober jam 20.00 sampai dengan selesai. Insya Allah pesertanya salah satunya adalah dari Malaysia. Beliau adalah orang yang sibuk, qadarullah, menyempatkan keilmuannya dan mempersungguh untuk daftar di HMA. Alhamdulillah, dari Malaysia. Dan yang lainnya juga ada hadir. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di sini jangan sampai ketinggalan momen ini. Karena kenapa? Pelatihan serupa di grup yang lain itu nilai pelatihannya di angka. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, alumni ataupun orang yang akan belajar bisa hadir di acara ini. Flyer sudah ditampilkan, benefit yang didapatkan luar biasa ya. Kalau dinilai hampir senilai 2.750.000. Ini adalah MLS Nyeri secara online yang akan dilaksanakan tanggal 19 Oktober. Acaranya sama seperti ini, yaitu jam 20. Saya berharap dan berdoa kepada yang hadir, baik alumni ataupun yang belum belajar, boleh hadir. Tinggal konfirmasi nanti di nomor HP, bisa hubungi Kak Hana sebagai admin pusat untuk konfirmasi. Ya. Biayanya sudah terjelas di sini, yaitu 4.590.000. Kalau lewat dari itu nilainya 550.000. Ya, silahkan. Mumpung ada kesempatan, sisa 1 hari lagi, 2 hari lagi lah dikatakan bisa 2 hari lagi. Mangga. Yang alumni mau hadir lagi boleh. Bayarnya hanya 150.000. Begitu. Ya. Kemudian untuk kegiatan berikutnya yaitu TSK. TSK itu adalah training stroke komprehensif. Ya. Training stroke komprehensif ini adalah training tertinggi atau level tertinggi yang ada di kita, yaitu di HMA. Ini pelatihan TSK secara reguler. Kalau privat, itu nilainya bisa sampai 10 juta sampai 20 juta ada. Karena tergantung jaraknya itu kalau privat. Tapi kalau reguler, agar terjangkau buat sahabat-sahabat sehat, maka dimusyawarahkan, disepakati oleh tim pusat, biayanya hanya 2.500.000. Itu dengan 14 mapel, 14 mata pelajaran yang Masya Allah ya, luar biasa. Dari keilmuannya tidak ada satupun keilmuannya ditutupi, semuanya disampaikan. Kemudian ditambah lagi dengan didampingi 6 bulan pendampingan. Ya, seperti itu. Insya Allah, saya berharap buat teman-teman yang ingin mendapat keilmuan, silahkan koordinasi dengan HMA sama Kahana. Kemudian berikutnya adalah di bulan Oktober juga, yaitu MLS Nyeri secara offline di Bandung. Nah, ini nih buat sahabat-sahabat yang ada di mana saja berada, yang wilayah Priangan Timur, Priangan Barat, mangga silahkan merapat di Bandung. Insya Allah kita akan ke sana, bisa koordinasi kepada siapa saja, silahkan. Ini sangat sangat bermanfaat apabila alumni ingin
hadir, boleh. Silahkan hubungi Kahana. Barangkali pengen, Pak Ustadz, saya mau hadir yang offline-nya, boleh nggak? Boleh. Silahkan hubungi gimana aturannya nanti disampaikan. Ya, insya Allah itu adalah beberapa pengumuman-pengumuman yang mana bisa saya sampaikan. Dari tujuan HMA ini banyak, salah satunya adalah mencetak 1.000 terapis ahli stroke yang mudah-mudahan terapis stroke ini memberikan manfaat kepada eh, warga Indonesia, syukur-syukur sampai ke luar negeri. Seperti itu. Yang keduanya adalah salah satu target dari pelatihan ML sendiri adalah membebaskan rasa nyeri yang diderita oleh rakyat Indonesia 1 juta orang. Nah, semua ini tidak bisa langsung bim salabim, butuh proses. Segala sesuatu butuh proses. Makanya tim HMA terus mengadakan webinar-webinar seperti ini, tujuannya adalah untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya keilmuan ini mudah, tidak ada yang sulit. Ya, tidak ada yang sulit. Harus diyakini bahwa ini sangat-sangat mudah. Demikian. Mudah-mudahan penjelasan dari Jenwu bisa memberikan manfaat. Demikian saja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadz Andi Hasbi. Kepada Ustadz Andi Hasbi kami persilahkan. Monggo Pak Ustadz, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Jenwu? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, terima kasih Jenwu sudah membuka webinar kita malam hari ini ya. Seger banget. Saya kalau ngelihat semangat Jenwu ini, Masya Allah, berasa kayak Nyala. iya menyala, semakin menyala. Wah, gitu. Nyala, Bang. Berasa Nyala, semakin Bang. menyala. Iya. Makasih Jenwu ya. Siap. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah hadir malam hari ini. Yang senantiasa mengikuti, ada alumni-alumni dari MLS, ada alumni dari Seru Komprehensif, ya, ada pembaca buku Sembuh Bahagia, ya, pembaca buku Sembuh Bahagia ini. Nah, ini buku Sembuh Bahagia yang cetakan kedua yang alhamdulillah sudah hadir, ya, bukunya hardcover. Dan hari ini juga banyak yang ikut, ya, alhamdulillah. Saya malam hari ini mungkin agak sering nutup-nutup kamera ya karena sinyalnya sepertinya karena banyak hujan gitu, jadi suka ngedown gitu ya. Supaya kita bisa lancar, mohon izin nanti ada nutup, nanti ngebuka lagi gitu ya. Karena dari tadi beberapa kali nih Zoom-nya keluar masuk gitu ya. Saya mohon izin, sebentar saya tutup dulu ya, biar ini. Suaranya aman ya, Jenwu ya? Aman, baik. Oke. Baik, sahabat-sahabat semua, malam hari ini tema kita kan tentang bebaskan nyeri dengan 1 jarum gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke gimana caranya kita bisa membebaskan nyeri dalam 1 jarum, ya, menggunakan 1 jarum, mungkin buat alumni-alumni MLS nyeri yang sudah praktek ya, itu sudah banyak menemukan miracle-nya gitu.
yang sampai mereka kadang sendiri tidak percaya. Bahkan kemarin saya ke MNC TV, saya silaturahim ketemu dengan Mama Dede dan timnya, anaknya beliau, Mas Somi, itu menyampaikan, Kang Somi itu menyampaikan takjub gitu. Kok bisa sebuah keilmuan terapi pengobatan dipelajarinya hanya 2 hari, waktu itu yang stroke komprehensif ya 2 hari, lalu sudah bisa praktek dan hasilnya menakjubkan gitu. Yang tadinya sakit kepala, sakit leher, ya, sakit tenggorokan gitu ya, bahkan sampai mual, demam, muntah itu dengan MLS nyeri bisa selesai gitu. Kok bisa secepat itu belajarnya, tapi hasilnya juga bagus gitu, hasilnya juga cepat. Nah, jadi beliau takjub ya. Bahkan insya Allah nanti di akhir Desember, tanggal 28 Desember, kita akan membuat sebuah event yang spesial, workshop kesehatan Islam, di mana nanti ini akan diikuti oleh 1.000 peserta, ya, 1.000 peserta akan hadir dari berbagai kalangan, dari mulai ibu rumah tangga, karyawan swasta, ya mungkin juga driver ojek online, terapis, ya tenaga medis dan lain-lain, PNS dan lain-lain yang mungkin juga bukan berasal dari kalangan medis, tapi dia mau belajar bagaimana metode pengobatan nyeri hanya menggunakan 1 jarum. Nah, gitu ya. Insya Allah tanggal 28 Desember bareng sama Mama Dede. Nah, nanti Mama Dede juga akan ikut hadir ya, insya Allah di tanggal 28 Desember. Tempatnya sekitaran Jabodetabek lah ya. Sekitaran Jabodetabek. Bisa di Jakarta, bisa di Bogor, bisa di Bekasi. Kita tunggu panitia yang menyusun. Ya. Nah, buat alumni MLS nyeri yang ingin terlibat di event nasional tersebut, event akbar tersebut, ya boleh nanti menghubungi Kang Tommy ya, untuk nanti akan diinfokan bagaimana mekanisme dan lain-lain. Yang tentunya untuk alumni gratis boleh ikut, dan nanti alumni akan mendapatkan tugas sebagai fasilitator untuk mendampingi 10 sampai 15 peserta painkiller. Kita menyebutnya painkiller gitu ya. Terapi painkiller. Nah, buat alumni-alumni yang mau ikutan silakan ya. Nanti daftar dari sekarang karena terbatas. Untuk alumni itu maksimal hanya 100 orang ya. Hanya 100 orang. Alumni itu kan sekarang hampir 500-an orang ya. Jadi alumni yang boleh ikut gratisnya ya, gratis, bahkan insya Allah ada apa namanya ya, ada ya, kita siapkan akomodasi untuk makan dan lain sebagainya untuk alumni secara gratis gitu ya. Hanya nemenin 10 sampai 15 orang peserta baru ya, bareng-bareng. Workshopnya cuma 3 jam ya, 3 jam 3 jam setengah ya. Nanti Mama Dedehnya membahas tentang tauhid pengobatan, tauhid kesehatan 1 jam, teori trainingnya 1 jam, 1 jam setengah sisanya itu praktek ya. Masing-masing orang langsung praktek serempak. Nah, gitu ya. Kita akan ajarkan sama-sama dan kita akan membuktikan bahwa terapi ini begitu dipelajari, mudah dipelajari, langsung terasa khasiatnya ya. Kemudian yang ketiga, simple alatnya. Jadi MLS itu mudah dipelajari, langsung terasa khasiatnya, simple alatnya ya. Bahkan kalau misalnya mungkin takut sama jarum bisa menggunakan tangan ya, atau pen prop. Nah, nanti saya akan tunjukin nih pen prop itu seperti apa. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya pengen nanya nih ke teman-teman yang mungkin bukan alumni MLS atau alumni HMA. Apakah di antara Anda ada yang mengalami nyeri? Nah, boleh ditulis di kolom chat, silakan. Nyeri apapun itu, dari mulai kepala sampai ujung kaki.
Boleh ditulis di kolom chat box. Vertigo, migrain, sakit telinga, telinga berdenging, sakit pinggang, atau apapun. Nyeri pinggang, Pak Dersal. Baik, nyeri pinggang. Ibu Nurul Aini, saya tulang punggung. Oh, berarti ibu di rumah yang kerja hanya ibu doang ya? Tulang punggung. Iya, tulang punggung keluarga ya. Kadang suka sakit tuh tulang punggung keluarga. Pak Ahmad Sujat Moko, nyeri lutut sebelah kanan. Wah, banyak sekali ya. Nyeri, nyeri, nyeri. Oke. Sering nyeri di dada kanan dan bagian tengah di atas ulu hati. Telinga berbunyi. Nah, ada tinnitus. Oke. Ada mulai mual dan panas badan. Oh, ini Pak Putu ya dari Bali. Pak Putu, insya Allah nanti kalau tidak ada halangan saya bulan Januari awal akan ke Bali insya Allah Pak Putu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemuan ya. Saya akan ke Bali pas liburan sekolah anak-anak. Mudah-mudahan ya. Baik, ini banyak banget yang mengalami nyeri ya. Nah, sebenarnya eh, definisi nyeri itu apa coba? Nah, definisi nyeri. Coba kalau sahabat-sahabat tadi ada nyeri tangan, sikut, pinggul. Oh, banyak banget ini Bu Ois. Ada telinga berbunyi ya. Nah, nyeri itu apa sih? Kalau kita bicara tentang nyeri ini, nyeri yang cenut-cenut, nah gitu boleh ya. Nyeri itu yang rasanya cenut-cenut bisa, atau kesemutan, kesemutan juga bisa. Kebas, kebas juga, kebas itu apa? Baal ya. Kalau kita orang-orang apa awam menyebutnya baal gitu, dipegang tuh nggak berasa, tangan ini nggak berasa, nih dicubit nggak berasa, ini nggak berasa gitu ya, digaruk-garuk ini nggak berasa. Atau kayak ditusuk-tusuk ya itu juga disebutnya nyeri ya. Ada juga nyeri itu seperti panas tadi tuh Pak Putu bilang panas badan juga itu bagian dari masalah nyeri ya. Eh, Kemudian seperti sengatan listrik setrum kayak jalan gitu kayak ada yang mengalir seret gitu ya. Nah itu juga bagian dari nyeri itu ya. Nah itu yang dikategorikan sebagai nyeri. Yang mana biasanya kalau kita mengalami nyeri, apa yang akan kita lakukan? Nyeri menyerang kita, nyeri lutut, nyeri tangan, ya, nyeri dada sebelah kiri, ini ya, panas badan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika kita mengalami nyeri? Ya, Bu Evi? Ya, Bu Evi? Sepertinya kepencet, tidak terpantau HP-nya. Oke, kira-kira apa teman-teman? Apa yang terjadi? Apa yang akan kita lakukan ketika kita mengalami nyeri? Nah, boleh ditulis di kolom chat atau ngomong langsung juga boleh. Ya, Beli obat nyeri. oke. Bunda Iis, makasih. Beli obat nyeri. Ada lagi yang lain? Menghentikan sesaat aktivitas yang dilakukan. Dipijit-pijit, Pak Saiful, Pak Ahmad. Ditotok, diurut. Bu Evi, Panggil tukang terapis. Diurut atau dikerok atau dikerok. dipanasin, Dipanasin pakai apa, Bu? kompres. Oh, dikompres. Baik, kirain dipanasin pakai omongan tetangga ya, Bu. Pakai Ya. itu terahet. Wow, pakai terahertz. Iya, ini mengandung iklan ya. Bekam, Iya. Pak. Dibekam.
Dibekam. Sepertinya orang-orang yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang sudah paham untuk tidak minum obat ya. Kalau kayak begitu, materi kita sudah selesai. Kita sudahi. Saya kembalikan ke Jenu. Oke, teman-teman, dari yang tadi tuh ada yang ditotok, dibekam, gitu ya, dipijat. Biasanya berapa menit sih kita melakukan itu? Melakukan treatment itu berapa menit? Coba. Dipijat, ditotok, dibalur minyak hangat, dipanasin. Berapa menit? Butuh waktu berapa menit? 10 menit. 10 Untuk menit. bekam 15 menit. Untuk 15 bekam. menit. Ya, Ya, rata-rata 15 menit lah. Rata-rata 15 menit. Iya. 15 menitan kalau di 15 menit di terapi. Habis itu nyerinya berkurang ya. biasanya Biasanya. berkurang. Iya, Biasanya hanya kereta berkurang. terlambat, Bu, kalau kata Iwan Fals. Biasanya. Gitu kalau lagu Iwan Fals. Nah, sekarang kalau misalnya kemudian eh, kita pijat, kita totok, kita bekam, kita panasin, tadi ada yang pakai terahertz, dipanasin pakai infrared dan lain-lain. Lalu Pak nyerinya tidak berkurang atau mungkin balik lagi nih dalam waktu 2 jam. Atau ntar deh saya tanya dulu deh. Biasanya ketika setelah treatment 15 menit, 10 menit gitu ya. Dia ada perbaikan, itu berapa lama sih nyeri itu bisa bertahan hilangnya? Nah, dari pasca terapinya. Coba. Berapa menit Tergantung kira-kira? nyerinya. Berapa hari nyerinya? Kan hilang atau berkurang nih gitu ya. Nah, itu berapa lama tuh dia balik lagi? 1 minggu, Ustaz. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu, 2 minggu gitu ya. Ya. Kalau kemudian dia balik lagi, apa yang kita lakukan? Masih terus dilakukan terapi? Terapi lagi. Terapi lagi. Ada yang sehari balik lagi. Terus dikompres pakai ekoenzim, Bu. Enzim pakai J. Pakai J. Pakai Z, Bu ya. Ya. Kalau pakai J jadi enzim. Ya. Ekoenzim. Nah, Kalau masih nyeri kasih asupan herbal, Ustaz. herbalnya apa tuh, Ibu? Eh, saya biasanya pakai probiotik. Pakai apa, Bu? Probiotik, Pak. Oh, probiotik. Probiotik itu ketika diminum, proses kerja mengurangi nyerinya berapa menit itu, Bu? Ya. Mulai diminum. Kalau untuk probiotik setelah diminum terasanya ya kadang-kadang langsung terasa, Tat. Tapi nggak hilang langsung sih, terasa Berarti juga ya. hangat gitu. Iya. Gimana, Abah Effendi? Enggak. Oh, kepencet ya. Eh, saya sampai hari ini ya belum menemukan. Saya juga penggiat probiotik dari 2017. Dari 2016 saya penggiat probiotik sampai hari ini. Saya belum menemukan ada herbal gitu yang kecepatannya melebihi obat kimia sintetik. Ya, kecepatan pengurang nyerinya ya, pengurang nyeri dengan berbagai merek ya herbal gitu. Yang dia murni herbal, yang dia tidak ada BKO-nya ya, catatannya itu. Saya belum nemuin tuh. Misal sakit lambung gitu ya, pakai temulawak, kunyit, jahe, minum. Itu biasanya dia butuh waktu tuh sekitar setengah jam, 1 jam, mulailah agak mereda gitu ya. Nah, andrografis itu Sambiloto ya.
Sambiloto itu antibiotik. Iya, bagus bisa gitu. Eh, berapa menit obat yang kita konsumsi atau herbalnya yang kita konsumsi sehingga dia sampai bisa mengurangi rasa nyeri kita. Ya. Nah, itu sahabat-sahabat yang mendapatkan info nih di kolom chat boleh dipelajari. Jadi kita sama-sama belajar bareng-bareng gitu ya. Ada yang pakai merek-merek lain ya, Cypress dan lain sebagainya gitu ya, dari HNI, dari lain-lain. Ada juga kayak anak saya sakit lambung, saya kasih madu good relief ya. Itu nggak nyampe 10 menit ya, itu langsung betul-betul hilang nyerinya. Dia sendiri sampai kaget. Saya juga ketika telat makan atau mungkin betul-betul aktivitas padat sampai lupa makan dan lain-lain, tiba-tiba perut sakit, melilit, udah saya minum itu, alhamdulillah nggak nyampe 15 menit bahkan itu betul-betul, dan itu cuma satu sendok, itu pakai madu good relief ya, madu sehat lambung dari HMA. Nah, teman-teman yang lain juga kan bisa melakukan itu dengan cara-cara teman-teman semua. Nah, malam hari ini saya mencoba berbagi sedikit informasi ya buat yang mungkin masih baru tentang ternyata ada loh satu teknik terapi yang eh, unik ya, yang dia bisa membuat apa namanya, membuat kita hilang rasa nyeri itu dalam hitungan menit gitu. Nah, bahkan ada beberapa kasus atau temuan-temuan yang hilang nyerinya itu bisa permanen. Ya, permanen. Ada juga yang temporer gitu ya. Ada juga yang temporer. Nah, malam hari ini saya coba berbagi sedikit ya, bahwa kita coba pelajari dulu tentang yang namanya sistem saraf. Gitu ya. Sistem saraf di tubuh kita itu kan banyak banget gitu ya. Apa namanya? Sel saraf gitu ya. Ada neuron dan lain-lain lah. Saya mencoba tidak mengambil pendekatan bahasa apa medis konven ya. Gitu. Saya menggunakan pendekatan bahasa kita aja gitu, bahasa awam tentang saraf di tubuh kita. Teman-teman kalau bicara saraf, kayak gimana sih saraf itu di tubuh kita tuh kayak gimana? Coba, kalau disebut saraf, gitu ya, sistem saraf. Nah, ya saraf tuh kayak kabel gitu ya, kayak kabel yang ada di seluruh tubuh kita, dari kepala sampai kaki, sistem saraf. Makanya ada dokter spesialis saraf ya, karena memang sistem saraf itu begitu rumit sehingga kemudian perlu ada satu kolegium kedokteran yang mengurusi tentang itu. Gitu, sistem saraf ya. Ada penyakit saraf tepi, gangguan saraf ya dan lain-lain. Nah, itu berarti di tubuh kita memang ada sistem saraf, di mana sistem saraf ini dia terhubung dan terkoneksi satu dengan yang lainnya, gitu ya. Dia terhubung dan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Kalau kita baca-baca gitu ya, literatur dan lain-lain di apa namanya, website-website kesehatan gitu ya, jurnal-jurnal, sistem saraf itu ada, kalau saya menyebutnya apa? Ada bosnya yang ngatur gitu. Yang pusat kendalinya sistem saraf. Nah, gitu ya. Ada pusat kendalinya sistem saraf di mana si pusat kendali ini dia bisa mengendalikan saraf itu terperbaiki atau memperbaiki diri dan memperbaiki organ-organ yang terhubung dengan dia. Nah, gitu ya.
Makanya banyak training-training tentang self healing ya. Bagaimana tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana tubuh itu menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Nah, itu ternyata ada pengendalinya. Siapa pengendalinya? Ya tentu otak kita gitu ya. Di otak kita ini Allah sudah memberikan apa namanya? Sudah memberikan tempat tugas bagi limbic system ya yang punya kewenangan penuh ya terhadap pengendalian saraf. Ya gitu ya. Termasuk rasa dan lain sebagainya itu juga kan bagian dari sistem saraf. Nah, ternyata limbic system ini kalau saya buka slide-nya teman-teman ya. Nah, ini sudah kelihatan ya? Ternyata kalau kita lihat limbic system itu punya 8 manfaat. Dari mulai pengaturan emosi, rasa bahagia, rasa sedih, ya, rasa marah, ya, kecewa dan lain-lain itu ada di limbic system. Kemudian ada pembentukan memori daya ingat. Ya, ketika orang stroke, limbic sistemnya terganggu karena area otak belahan salah satu bagiannya ada yang rusak, entah karena kekurangan oksigen, kekurangan asupan nutrisi karena tersumbat, atau karena kebanjiran darah akibat pecah pembuluh darah atau hemoragi. Nah, itu akhirnya pembentukan si limbik sistemnya rusak. Sistem limbiknya rusak, akhirnya pembentukan memorinya ada yang hilang dan lain-lain. Kemudian ada juga pengaturan siklus tidur. Jadi kalau buat orang-orang yang tidurnya insomnia atau yang kerjanya sip-sipan gitu, kerjanya malam sering jaga malam gitu ya, mungkin teman-teman perawat yang bekerja di rumah sakit, dokter ya sering jaga malam, koas-koas gitu ya, atau security yang suka jaga malam dan lain-lain, dan itu berulang, maka limbik sistemnya akan merubah sistem tidur gitu ya, merubah sistem tidur. Dan ketika dia tidak menjadi fitrahnya lagi, yang kalau dalam Quran Allah menjadikan malam untuk istirahat, siang untuk bekerja, maka limbik sistemnya juga begitu tuh. Siang dia punya membangkitkan semangat bekerja, ya perasaan bahagia, semangat dan lain-lain, dan malam mulai masuk fase beristirahat gitu ya. Sementara ketika dia bekerjanya malam, lalu kemudian itu berterusan, maka limbik sistemnya akan berubah. Ketika terjadi perubahan yang tidak fitrah atau melawan fitrahnya manusia, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan organ atau organnya pasti akan bermasalah. Makanya ada namanya jam kerja organ. Gitu ya. Ada jam kerja organ di mana organ ini mengikuti sistemnya. Yang mengatur tuh di limbik sistem. Kemudian ada pengaturan motivasi. Ada orang yang kalau datang ke dalam ke dalam seminar MLM dan lain-lain, mereka semangat gitu mendengarkan visualisasi di depan, ya ada orang yang berdiri di depan sambil mengangkat-angkat tangan begini gitu ya, dengan dentuman musik yang menambah semangat dan lain-lain gitu kan. Suara, jadi ada stimulasi dari visual, stimulasi dari pendengaran, maka emosional kita bermain dan motivasi kita naik. Gitu ya. Maka sering banget orang-orang yang ikut kegiatan-kegiatan MLM, ada seminar-seminar bisnisnya, semangat tuh ketika di dalam ruangannya gitu ya. Begitu keluar ruangan, naik angkot lagi, sedesak-desakan lagi, panas-panasan lagi,
mulai turun lagi motivasi dan lain-lain. Ya, itu limbik sistem tuh yang bekerja. Makanya kenapa kita disarankan gitu ya untuk bergaul, berteman dengan orang-orang baik agar apa? Agar ketularan baiknya gitu. Karena ada motivasi tadi di situ. Limbik sistemnya yang mengatur itu akhirnya. Kemudian ada pengenalan aroma, pengenalan rasa ya. Ketika seseorang mencium parfum ya, mencium bau yang tidak sedap dan lain sebagainya, itu limbik sistem. Nah, waktu kasus COVID kemarin itu limbik sistem kita terpengaruh tuh. Sehingga ada orang-orang yang kalau kena COVID nyium bau-bauan nggak bisa katanya gitu ya. Padahal nggak pilek, bener ya. Wajar kalau pilek nggak bisa nyium bau aroma nggak bisa. Wajar kalau pilek. Kalau ini nggak pilek, tapi kok nggak bisa nyium bau, terus merasakan sesuatu kok nggak bisa. Nah itu limbik sistemnya terpengaruh tuh, di 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 dirusak sistemnya sama si virus tadi gitu ya. Termasuk juga manfaat limbik sistem yang lainnya apa? Fungsi seksual. Jadi ketika ada seseorang yang suami istri begitu ya, mulai dingin, mulai jarang eh, berinteraksi, mulai jarang berhubungan, apalagi kemudian mungkin LDR-an gitu ya, eh, yang bikin dia menyalahi fitrahnya akhirnya, gitu kan. Nah, ini limbik sistem mulai akan mempengaruhi itu. Kemudian ada juga yang pengolahan stimulasi sensorik. Nah, ini yang nanti akan saya bahas sedikit. Gitu. Bagaimana pengolahan stimulasi sensorik ini bisa mempengaruhi rasa nyeri. Bahkan bisa memutus rasa nyeri, mengurangi rasa nyeri, sampai menghilangkan rasa nyeri secara permanen. Kemudian manfaat limbik sistem yang terakhir yaitu tentang perhatian dan fokus. Jadi orang yang melakukan sebuah pekerjaannya secara apa disebutnya, bersama-sama gitu ya, multi talent gitu kan, lagi ngerjain ngetik sambil nyanyi misalnya, atau sambil masak ibu-ibu ya, sambil masak sambil nyuci sambil jawabin telepon misalnya, admin itu akan mempengaruhi limbik sistem tuh. Karena limbik sistem itu mempengaruhi perhatian dan fokus gitu ya. Sehingga limbik sistem itu tidak bisa berjalan dua kegiatan sekaligus yang membutuhkan perhatian dan fokus. Makanya kalau teman-teman ngikut webinar-webinar seperti ini ngebahas tentang keilmuan, sementara kita melakukan kegiatan aktivitas lain, misalnya ada tamu kah, lagi nerapi kah, atau mungkin di jalan yang itu juga membutuhkan fokus dan perhatian, akan ada salah satu yang terkalahkan. Nah, gitu. Akan ada satu yang terkalahkan karena limbik sistem itu dia memfokuskan kepada satu pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke pengolahan stimulasi sensorik. Ya, pengolahan stimulasi sensorik. Teman-teman, sahabat-sahabat sehat semua, ya. Kalau kita belajar atau mendengar di terapi pijat refleksi, sakit kepala, ditusuk di kaki, di telapak kaki atau telapak tangan gitu ya, bagian jari-jari ya, yang dia terkoneksi dengan saraf yang ada di tangan atau di kaki. Itu sudah lazim kita dengar, begitu ya. Apalagi para praktisi pijat refleksi atau akupressure ya, biasanya seperti itu, sudah sangat lazim kita ketahui. Nah, hari ini ya, Masya Allah tabarakallohnya, ada sebuah teknik terapi di mana sakitnya di kepala, atau bukan kepala lah, misalnya sakit gigi
sakit mata, radang tenggorokan. Lah kok ditusuk di ini menggunakan jarum ya, jarum dry needle. Dry needle tuh sama kayak disebutnya jarum akupuntur. Nah, ini ya. Dry needle, jarum kering. Ternyata dia ditusuk atau dipijat di beberapa titik bisa memberikan manfaat. Nah, itu. Kalau refleksi, kita bicara refleksi ya dia di telapak tangan, area tangan ini gitu ya, area telapak kaki gitu kan, refleksi. Nah, teknik MLS yang saya ajarkan di berbagai pelatihan-pelatihan di beberapa daerah yang belakangan saya lakukan rutin, ternyata contoh misalnya kita wilayah sakit kepala, di wilayah kepala lah sakit. Apa aja sih sakit di wilayah kepala? Ada sakit vertigo, migrain, insomnia, Alzheimer, Parkinson, yang tremor tangannya gitu ya. Ini ya, tremor gitu ya. Pegang sesuatu, geter gitu ya. Nah, itu sakit telinga ya, sakit sinusitis di sini, sakit gigi, sakit radang tenggorokan, amandel, kemudian gondongan ya. Ternyata ketika dia ditusuk di bahu, nah di bahu tuh sini ya. Kalau ini pundak, ya ini pundak, ini bahu nih. Ya, area bahu sini ternyata memberikan dampak kepada keluhan nyeri yang di wilayah kepala ini. Ya, gitu. Dan nggak perlu ngapalin titik, teman-teman. Titik akupuntur itu kan banyak banget gitu ya. Banyak banget. Titik akupuntur itu saking banyaknya itu kadang nggak cukup waktu belajar hanya 1-2 bulan. Dia perlu banyak banget. Perlu banyak waktu gitu. Perlu proses. Ya. Perlu proses dalam mempelajari, memahami ratusan titik-titik akupuntur. Nah, kalau menggunakan teknik MLS terapi, ya, menggunakan teknik MLS terapi, itu ternyata sahabat-sahabat semua tidak perlu hafal ratusan titik akupuntur, ya. Di sini ada yang awam sama sekali terhadap terapi, boleh ditulis di kolom chat atau ngomong langsung boleh. Yang awam sekali tentang terapi. Mungkin hanya pelanggan terapi aja gitu, terapi bekam, seringlah dibekam, dipijat, gitu ya, di akupuntur mungkin, tapi bukan seorang terapis gitu, yang memang betul-betul tidak pernah mengenal dunia terapi. Ada yang hadir malam hari ini? Atau ahli akupuntur, atau belajar akupuntur? Ada di sini sahabat-sahabat yang mempelajari akupuntur klasik ya, akupuntur klasik. Yang belajarnya mungkin ada yang D4 mungkin ya. Bapak atau ibu ini Mas Rio awam dunia akupuntur. Iya. Bu Nurul Aini masih awal belajar akupuntur. Akupuntur klasik ya Bu ya. Kalau akupuntur klasik kita perlu belajar, perlu waktu, ketekunan, kesungguhan ya, belajar akupuntur klasik. Itu ya TCM ya. Klasik. Berarti itu perlu waktu dan keren banget sih belajarnya. Karena saya dulu sempat belajar juga tuh. Ngambil sepekan itu saya belajar sepekan tuh 3 kali kalau nggak salah pertemuan offline ya. Gitu ya. Oh, Bu Maharani, saya tahu akupuntur pertama kali di MLS. Alhamdulillah. Nah, menggunakan teknik MLS ini, teman-teman tidak perlu memahami ilmu akupuntur klasik. Ini kesaksian salah satu alumni yang kemarin yang bekerja di MNC TV. Beliau produser siraman kolbu bareng dengan Mama Dede. Beliau awam sekali dengan dunia terapi, lalu belajar MLS nyeri, belajar struktur komprehensif,
Lalu kemudian ada temennya, manajer produksi di eh, bidang yang lain itu, tapi masih satu kantor, itu belajar akupuntur klasik. Sampai dikasih bukunya gitu ya sama beliau itu yang paham. Ini nih belajar gini-gini. Satu ketika orang itu sakit gitu. Saya lupa dia sakit apa. Lalu dia tanya kepada produser ini namanya Mas Agus. Ya. Nah, ketika loh kata Mas Agus kan Anda kan ini apa belajar akupuntur klasik malah lebih hebat gitu karena akupuntur klasik kan betul-betul kecerdasannya harus luar biasa gitu ya. Bertanya ke beliau, akhirnya dia apa? Di akupuntur MLS. Masya Allah, tabarakallah, keluhannya hilang gitu. Keluhan nyerinya hilang. Jadi kok bisa gitu ya. Bahkan waktu saya ngisi di Purwokerto, itu ada sinse. Seorang sinse akupuntur datang juga belajar dengan teknik ini. Teknik sederhana. Gitu ya. Makanya MLS tuh mudah dipelajari, langsung terasa manfaatnya, khasiatnya, dampaknya. Kemudian yang ketiga simpel alatnya. Nggak perlu memahami ilmu akupuntur klasik. Makanya buat ibu-ibu rumah tangga, buat wanita karir, buat pekerja-pekerja swasta gitu ya, PNS, guru, dan lain-lainnya, itu sangat bisa mempelajari teknik ini. Gitu. Kemudian yang ketiga, tidak perlu memahami ilmu meridian karena ilmu akupuntur klasik pasti bicaranya ilmu meridian, gitu ya, ketidakseimbangan organ. Organ mana yang terlalu patogen, mana yang apa namanya terlalu lemah gitu ya. Kondisinya yin yang mana, kondisinya yang mana, sehingga kemudian ini mengalahkan organ ini gitu-gitu ya. Organ jantung mengalahkan ginjal dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman, yang keempat, keunggulan teknik MLS terapi itu tidak perlu memahami ilmu sindrom. Nah, ini yang alhamdulillah gitu, saya ketemu dengan beberapa kawan-kawan netra, tunanetra, yang mereka agak kesulitan mempelajari ilmu akupuntur klasik, akupuntur TCM. Karena di akupuntur TCM itu dalam hal diagnosanya saja di awal kita sudah harus melihat lidah untuk mengetahui ini lembab basah, lembab dingin, lembab kering, ya, lembab panas gitu ya, atau dingin kering dan lain sebagainya gitu ya. Itu dilihat dari lidah. Nah, sementara orang-orang yang netra dia nggak bisa gitu. Dia nggak bisa apa namanya, nggak bisa melihat kan, ya. Dia hanya bisa meraba, mendengar. Nah, dengan MLS terapi dia bisa melakukan itu, tidak perlu lagi melihat lidah gitu ya, karena tidak perlu belajar, tidak perlu memahami ilmu sindrom untuk penggunaan teknik terapi MLS ya. Kemudian yang kelima, pembelajarannya sangat mudah difahami oleh pemula. Siapa itu? Ya tadi, sahabat-sahabat yang malam ini hadir tapi awam gitu ya di dunia terapi, dunia akupuntur ya, awam. Saya sama sekali gak ada pengetahuan dalam dunia terapi gitu. Kemudian yang keenam. Nah, keenam ini adalah praktek langsung pada saat training itu. Jadi nanti pada saat training, sahabat-sahabat akan praktek langsung dan seketika terasa perubahan skor nyeri. Ya, insya Allah, biiznillah ya. Ada yang beberapa kali training online kita lakukan, ada yang lagi sakit gigi, lalu dia langsung praktek. Ya, pada saat sesi praktek, jadi ada 2 sesi MLS nyeri itu, training MLS nyeri itu, baik online maupun offline, yaitu sesi teori, sesi 1, sesi kedua praktek. Nah, pada saat praktek yang online juga sama, mereka menyiapkan jarum, menyiapkan pasiennya gitu ya. Pasiennya bisa diri sendiri, bisa keluarga ya, orang lain.
lalu ditusuk, langsung praktek gitu. Dan alhamdulillahnya ada perubahan skor nyeri dari 10 menjadi 7, ada yang 10 menjadi 3, ada yang betul-betul hilang sama sekali. Nanti titiknya di mana teman-teman bisa pelajari lengkap di MLS. Training workshop MLS online ataupun offline. Nah, pembelajaran kita hanya cukup 2,5 jam kalau online. Online 1 jamnya teori, 1,5 jamnya praktek. Tapi kalau offline itu 3,5 jam. Kenapa 3,5 jam? Karena kalau offline itu waktunya memang lebih panjang gitu ya. Karena kalau offline orang bisa agak lama tuh bisa belajar karena offline. Kalau online kan natap HP, natap laptop itu akan ada batasan ya kemampuan kita untuk memahami sebuah ilmu ketika menggunakan media gadget HP ataupun laptop. Apalagi kalau offline, kalau online kadang-kadang si si peserta pelatihannya mematikan kamera, HP-nya ditaruh kemana, dia melakukan apa segala macam, udah nanti nggak dapat malah. Nah kalau ini teman-teman belajarnya yang online itu cukup 2,5 jam saja, gitu. Kemudian alat yang digunakannya, nah ini ada pen probe, ada jarum dry needle, ada alcohol swab. Nah ini insya Allah hari ini alcohol swab itu kita ganti dengan minyak kayu putih sinergi. Gitu ya. Ini pen probe-nya bentuknya seperti ini, pen probe, teman-teman. Ya. Nah, pen probe ini untuk mencari titik nyeri, titik MLS-nya gitu. Kemudian kalau swab-nya kita pakai minyak kayu putih sinergi yang justru punya banyak manfaat. Salah satunya buat apa namanya anti kuman, anti bakteri gitu ya. Kemudian mengurangi rasa gatal ya. Karena ada orang-orang yang alergi dengan besi gitu ya. Kemudian juga kalau ada memar dan lain dia bisa terperbaiki dan rasanya lebih hangat gitu. Jadi menggunakan kita tidak menggunakan alkohol swab lagi. Tapi saya pakai minyak kayu putih sinergi buat ngelap area tusukannya. Kemudian yang terakhir, jumlah jarum yang digunakan maksimalnya 2 jarum. Kalau dia selesai dengan 1 jarum, ya cukup 1 jarum. Kalau dia selesai cuma 2-3 menit, ya cukup terapinya 2-3 menit saja. Nah, mungkin sahabat-sahabat yang malam hari ini baru bergabung, baru lihat, baru tahu caranya gimana segala macam, mungkin belum menyiapkan jarum akupunturnya, nanti bisa belajar pada saat trainingnya itu di kolom chat sudah disampaikan oleh Kang Tommy ya, gitu. Jadi teknik ini alhamdulillah sudah proven. Walaupun ada beberapa alumni yang kayak Pak Riyadi gitu ya. Saya udah coba terapi beberapa penyakit tapi belum pernah langsung rilis. Bagaimana untuk bisa langsung tusuk rilis? Nah, yang kasus-kasus seperti ini ya biasanya terjadi ketika tidak tepat menentukan titik nyeri utama atau pada saat proses pencarian titik nyeri MLS-nya itu belum banyak, Pak. Misal sakit kepala, saya kasih satu contoh saja. Misalnya sakit kepala, kan itu banyak titik MLS-nya ya, banyak titik MLS-nya di tangan dan di kaki. Nah, kita melakukan satu, misalnya di bahu, misalnya kita cari, ada nyeri nih, lalu kita langsung tusuk. Nah, kadang aunya yang ini bisa jadi lebih lagi di daerah yang lain gitu. Kan prinsipnya MLS nyeri itu cari yang paling gitu, yang paling sakit, yang paling nyeri ketika ditekan. Nah, kalau beberapa yang saya temui dan saya alami juga ternyata ada sakit langsung kita tusuk, padahal mungkin di area lain ada yang lebih sakit. Di titik lain ada yang lebih sakit.
tapi tidak kita cari gitu. Nah, karena dia titiknya banyak tapi nggak perlu dihafalin. Kita dari pengalaman saya ya ngajar yang awam, sangat-sangat awam sekalipun, dia tidak perlu menghafalkan titik banyak gitu ya. Dia tidak perlu menghafalkan titik banyak karena ternyata dengan jalur limbik sistem itu dia bisa diterapi ya di titik-titik yang mudah dicari. Nah, hanya perlu terus eh, hanya perlu terus berpraktek aja Pak Riyadi gitu ya. Boleh nanti misalnya saya bingung nih kok nggak rilis di sini di sini di sini. Boleh japri Pak. Kan insya Allah saya akan menemani teman-teman alumni-alumni MLS untuk bisa berhasil gitu ya melakukan praktek itu. Nah, jadi seperti itu. Coba misal buat teman-teman yang belum punya jarum akupuntur dan mau praktek ya yang lagi nyeri nih sekarang. Misal paling gampang saja tadi tuh wilayah kepala, sakit di wilayah kepala. Yang tadi saya sebutin penyakit-penyakitnya, vertigo, migrain, Parkinson, sakit gigi dan lain-lain. Coba pijit daerah sini. Mungkin kan nggak punya jarum akupuntur ya. Ya udah pijit-pijit aja. Boleh pakai belakangnya pulpen ya, atau pakai tangan juga boleh, pakai kuku. Coba pijit, tahan. Nyeri nggak? Oh, ada nyeri nih. Pindah dulu ke sebelahnya. Nyeri nggak? Nyeri. Tapi dengan yang pertama beda nih rasa nyerinya. Nah, mana yang paling nyeri? Cari lagi. Paling tidak nyari 5 area. 5 titik di area bahu misalnya gitu ya. Di area bahu sini. Tik, cari nyeri. Aduh, ada nih sakit. Ini enggak. Bawahnya ada dikit. Sini enggak. Balik lagi ke yang tadi. Oh, aduh, duh, 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 duh. Nah, udah pijat saja di sini. Nggak usah pakai alat apapun, pijat aja. Diputer-puter, diuyel-uyel berapa lama nih? Ngiluknya ini sampai minimalnya di 5 menit. Maksimalnya di 5 menit, minimal 1 menit. Uyel-uyel aja begini ya. Tapi kalau diri sendiri, kadang ketika dia ngerasain nyeri, dia kurangin tuh tekanannya tuh. Nah, mestinya nggak boleh dikurangin tekanannya. Maka boleh dilakukan oleh orang lain. Ya, oleh orang lain. Kita yang belajar. Kita, aduh kalau megang sendiri kan, kalau ngilu dikurangin nyerinya gitu. Ya udah, orang lain nih, tolong pijit di sini dong. Ngilunya sampai ngilu banget pas di uyel-uyel gini ya. Kalau kita nggak ada jarum gitu ya. 1 menit. Itu keluhan wilayah kepala. Ya, setelah 1 menit langsung digerakin. Dipegang-pegang. Misalnya sakit gigi langsung digini-giniin. Kalau sakit radang tenggorokan langsung nelan. Coba gitu ya, minum air putih dan lain sebagainya. Yang tadi sebelum diterapi itu ada nyeri. Nah, biasanya dia sudah mulai berkurang. Gitu ya. Dia sudah mulai berkurang, bahkan ada yang hilang. Kalau sakit gigi tuh seringnya tuh hilang gitu, nyerinya hilang. Ya. Kalau gusi bengkak, itu insya Allah sampai gusinya kempes juga. Dan dia mempercepat pengempesan bengkak gusi ya. Kalau di MLS gitu. Itu nggak nyeri. Tapi kalau dia bolong nih giginya, udah kena saraf. Mungkin pada saat di MLS hilang nyerinya. Tapi ketika makan kerupuk, makan keripik, makan kacang dan lain-lain, kena sarafnya ya bisa nyeri lagi gitu ya. Itu namanya sifatnya temporer. Nah, gitu. Pak Rizal, saya lebih banyak rilisnya ketika terapi nyeri. Oh, Masya Allah. Iya, nah. Ya kan? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Pak Rizal. Makasih testimoninya ya. Mudah-mudahan saya bisa nyampe ke Pekanbaru nih Pak Rizal ya. Saya lagi ngobrol sama salah sahabat saya, Dokter Fathauli, dokter spesialis, ya, lagi mengambil spesialis untuk keluarga, dokter keluarga. Kita mau bikin kolaborasi kegiatan training. Mudah-mudahan bisa nyampe di Pekanbaru ya. Nah, itu eh, teman-teman belajar deh.
Saran saya nggak ada ruginya gitu. Belajar satu kali, meluangkan waktu hanya 2,5 jam kalau online. Kalau offline ya mungkin bisa 3,5 jam gitu ya. Maksimalnya di 4 jam. Di hari bulan ini adanya di Bandung gitu ya. Bulan ini adanya di Bandung. Kalau yang online itu adanya di tanggal 19. Ya silakan hadir, ikuti gitu ya. Supaya teman-teman nggak akan ada ruginya. Insya Allah nggak akan ada ruginya ya. Karena banyak banget yang sudah ngerasain miracle-nya gitu. Bahkan sampai orang yang diterapinya bingung. Diapain kok bisa-bisa hilang? Kok bisa hilang gitu. Bahkan kalau kita mau menjadikan ini sebagai profesi misalnya terapi gitu ya. eh, dengan biaya misalnya terapinya 50.000 gitu. Terapi menghilangkan nyeri 50.000. Itu modal jarumnya aja kayak gini paling 500 perak modal jarum ya, jualnya 50.000. Coba ada nggak barang yang modal 500 perak jualnya 50.000? Ada. Apa ya? Terapi MLS gitu ya. Nah teman-teman, salah satunya Pak Susilo tuh, Pak Susilo yang dari Lampung ya, itu Abah Effendi itu alhamdulillah praktek langsung rilis. Iya, Masya Allah ya. Nah, silahkan apa namanya nanti akan dijelasin sama Jenwu ya, atau nanti ada Kang Tommy juga bisa bantu menjelaskan training MLS ini seperti apa, kapan dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Jenwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pelatihan yang ada di KFA itu ada yang online dan offline. Ada juga yang pelatihannya berbentuk e-course. E-course itu adalah sebuah video rekaman yang sangat-sangat bermanfaat sekali buat sahabat-sahabat yang terbatas, keterbatasan waktu, keterbatasan dana, keterbatasan segalanya. Kami dari pusat memberikan solusi namanya e-course video rekaman yang mana jumlahnya hampir sekitar 18 tema ya. Ditambah lagi nanti ada tambahan rilis, ada video terbaru dan ada tambahan video tema yang terbaru juga. Dan alhamdulillah sudah terjual atau dipakai orang lebih dari 500 orang. Nah, ini harganya sangat terjangkau. Satu tema itu harganya hanya 100.000. Bayangkan. Kalau banyak pelatihannya ada 10 tema, udah 1 juta. Gitu. Ya. Kalau banyak 18 tema, 1.800.000. Tapi alhamdulillah dengan adanya harga diskon yang diberikan dari pusat untuk meringankan semua 18 tema itu harganya di bawah 400.000. Ya, ini 400.000 di bawah 400.000. Nah, nanti boleh hubungi saya atau hubungi Mas Tommy ya sebagai admin. Itu nomornya sudah di-share di kolom komentar ya. Baik, itu adalah saya sangat cocok dengan video e-course karena kenapa? Itu sangat cocok ketika ya video itu dipelajari setelah atau sebelum sholat subuh. Itu enak banget itu. Kalau kita mereview, mendengarkan rekaman itu, qadarullah sangat cepat diterima gitu. Sebagaimana saya dapat cerita tentang bagaimana Pak Habibie belajarnya itu ya sebelum subuh tuh beliau sudah belajar. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan banyak belajar terus. Jangan pernah membatasi kemampuan kita. Ah, saya sudah tua. Ah, saya masih sibuk. 1.000 alasan bisa dibuat untuk orang yang tidak mau maju.
tidak mau belajar, itu 1000 alasan bisa disebutkan. Saya sibuk inilah, saya begini. Alasan bisa dibuat, tapi janganlah. Kita bismillah, sangka baik, bersangka baik, termotivasi, tetap semangat. Insya Allah bisa belajar. Ya, baik. Sebelum acara ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Andi Hasbi, mangga kami beri waktu 5 pertanyaan aja ya, 5 orang. Boleh, silakan kepada sahabat-sahabat yang ada di sini yang mau bertanya, boleh. Untuk 5 orang bertanya aja ya. Silakan, langsung diaktifkan ininya, memperkenalkan diri, nama, dari kota mana, ada yang mau ditanyakan, mangga, silakan. Mangga sahabat, kita buka pertanyaan. Ada yang mau tanya? Boleh bertanyanya. Pak, saya bingung mau tanya apa gitu. Boleh. Masalah enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Ibu. Gimana Ibu, ada yang Kalau untuk pelatihan yang offline itu eh, misalnya kami mau mengadakan nih sama teman-teman yang sesama awam tapi sangat tertarik. Kumaha tah? Minimal berapa orang, terus biayanya itu 1 hari aja kan ya? Iya betul. Nah, itu kebetulan itu bagian 1 hari aja ya. Nah, itu biayanya sabaraha, terus minimal berapa orang baik. yang harus hadir. Ibu. Soalnya kan kalau pelatihannya teh offline tuh jauh-jauh. Maksudnya, sugan we Pak Ustadz mau diundang ke tempat kami gitu. Luar Karena biasa. teman-teman pasti nggak mau kalau jauh-jauh. Aduh jauh gitu. Padahal Ya, mah yang tertarik banyak. Masya Allah. Itu Terima kasih gimana? Ibu. Ibu Ya, namanya siapa? kalau ya saya Lucy, sabar ya. Oh, Ibu Lucy Sabaria, Masya Allah. Ya, ya. Iya nih Biasa. akhirnya bisa juga earphone-nya nyambung. Ya, Ibu. Pertanyaannya sangat bagus dan sangat menarik, luar biasa. Is the best, bro. Jadi buat sahabat-sahabat di mana saja berada, yang mau dikunjungi oleh tim pusat HMA, kebetulan koordinatornya ada di saya, ya. Di saya sangat sangat bisa sekali. Buat yang punya pesantren, buat yang punya perkumpulan, yang punya kampus atau sekolahan yang mau diadakan, Pak, acaranya di pesantren saya dong. Gimana nih? Nah, gitu. Bisa koordinasi dengan saya. Sebetulnya mengundang kami tidak banyak, tidak perlu banyak-banyak, ya. Kalau untuk pelatihan yang reguler itu minimal adalah 20 orang. 20 orang ya, 20 orang. Adapun Pak, berapa biayanya? Biayanya tergantung temanya yang diambil apa nih? Apakah itu MLS nyeri, apa itu MLS stroke HDO, atau TSK. Gitu. Ini penjelasannya panjang ya. Intinya mudah, sangat-sangat terjangkau biayanya. Nanti lebih panjang lebarnya bisa japri saya Ibu ya. Nah, tapi yang jelas adalah hanya 20 orang. 20 orang, tidak banyak. 20. Lebih ya nggak apa-apa, lebih bagus gitu. Kalau untuk privat, stroke komprehensif, TSK, terapi stroke komprehensif yang level tertinggi di kita, privat bisa nggak? Bisa. Qadarullah, Ustadz Andi sering mendapatkan sprint ya, surat perintah, tugas, berangkat, pernah ke Manado, kemudian ke Lampung, kemudian ke Bandung, mungkin ke Indramayu nanti, insya Allah. Insya Allah nanti ke Indramayu. Ini lagi koordinasi. Karena peserta TSK yang privat ada 1 orang, orang Indramayu.
Ya, jadi enggak. Kalau TSK tentunya karena itu 14 mapel dan level tertinggi dari pelatihan di kita, harganya akan agak berbeda. Gitu. Insya Allah, ketika kita menuntut sebuah keilmuan, yakinlah bahwa keilmuan ini sangat bermanfaat. Adapun masalah mahal atau murah, itu tergantung dari sudut pandang mana kita menilainya. Begitu. Insya Allah, dengan adanya keilmuan yang kita dapat, akan bisa membantu banyak di dalam dengan segala kegiatan kita. Begitu. Terima kasih Ibu Lucy Sabaria. Ya, terima kasih sekali. Baik, berikutnya ada pertanyaan kedua nih dari kolom komentar. Yang pertama, saya bacakan dulu ya. Yang pertama, apakah IKOS untuk MLS sendiri tersedia? Untuk sementara ini belum disediakan. Karena masih banyak tema-tema yang lain. Belum kami sediakan. Kemudian pertanyaan berikutnya, gimana cara tekniknya? Tekniknya caranya mudah. Tentunya akan ada dijelaskan secara gamblang di pelatihan. Karena ini adalah webinar preview perkenalan tentang apa itu MLS ini, apa manfaatnya, tentu kami jabarkan. Untuk teknisnya secara jelasnya dan terincinya tentunya akan disampaikan di pelatihan, dan alhamdulillah pendampingannya seumur hidup ya. Selama Ustaz Andi masih ada, insya Allah selalu didampingi bagaimana tekniknya. Kalau bisa akan didampingi di grup. Kalau mau japri boleh, insya Allah. Kalau beliau nggak sibuk ya mohon bersabar. Dari Ibu Munjiah, Assalamualaikum, mau tanya, bisakah akupuntur MLS bisa menghilangkan nyeri pada persalinan? Insya Allah nanti dijawab oleh Ustaz Andi Hasbi. Kemudian yang keduanya dari, mohon maaf nih, saya sebutnya Tri, Nenek Gambreng, pijat urut di Bogor. Saya baru belajar bagaimana caranya dan biayanya bagaimana. Siapa tahu untuk menambah wawasan, Masya Allah. Ya sudah dijelaskan, di-share. Untuk MLS nyeri itu biayanya hanya di bawah 600 ya, 550 itu. Untuk online tanggal 19 Oktober, Bu. Gitu. 19 Oktober, Masya Allah. Ini pelatihan ini itu selevel 1.500.000. Kalau di grup yang lain ya, tapi nggak usah disebutkan. Kemudian diagnosa, nanti Ustadz Andi akan menjelaskan. Ya, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kang Riki. MLS online tanggal berapa? Tanggal 30 Oktober di Bandung. Ibu Ratna dan nanti bisa dihubungi Kak Hana atau nanti ada yang menjapri. Mohon direspon ya, admin. Baik. Untuk panas badan, Opang ini ya. Ini Pak Putu. Sudah dibahas kemarin. Apakah ML sendiri bisa untuk pengobatan sakit lumpuh? Nah, nanti insya Allah Ustaz Andi Hasbi yang akan menjawab. Satu persatu akan dibahas, walaupun mungkin ada yang belum semuanya. Pada Ustaz Andi Hasbi, mohon kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar tadi. Baik, siap. Pertanyaan tadi rombongan langsung. Iya, luar biasa.
Dari Ya, bawah dia paling bawahnya Tan. Yang paling bawah bahwa dulu Tan. tentang apakah akupuntur ini bisa menghilangkan nyeri pada persalinan. Ini bisa Hmm. ditanyakan pengalaman oleh salah satu bidan peserta pelatihan kita yang dia menggunakan ini kepada ibu-ibu yang mau melahirkan, gitu ya. Ketika sudah mulai kontraksi, ada rasa-rasa nyeri, lalu kemudian belum waktunya gitu ya, belum bukaannya belum total gitu, sehingga nyerinya kan selalu ada gitu ya, mulai sering gitu ya nyerinya. Nah, apakah ini bisa? Ternyata di beberapa kesaksian teman-teman alumni testimoni itu bisa, walaupun tidak total ya. Artinya fitrahnya wanita itu kan melahirkan kan ada rasa nyeri. Nah, tapi ternyata teknik ini bisa membantu mengurangi rasa nyeri itu sampai masa persalinannya siap, gitu kira-kira. Ya, Bu Munjiah. Kalau nanti misalnya Ibu mau membuktikan sendiri, ya saran saya belajar, nanti langsung dipraktekkan gitu ya. Kita eh, apa namanya melakukan teknik itu sesuai dengan profesi masing-masing, gitu. Kemudian dari Ibu Nenek Gambreng, Ibu Tri, pijat urut Bogor. Waduh. Caranya gimana? Biayanya berapa? Tadi sudah disampaikan oleh Jenwu ya. Nanti tinggalkan aja nomor telepon di grup di kolom chat ini. Nanti akan dihubungi sama Kak Hana atau Kang Tommy ya. Nanti akan dihubungi untuk pendaftarannya dan lain-lain. Karena malam hari ini yang daftar malam hari ini tuh dapat bonus madu ya. Kalau daftar malam hari ini dapat bonus madu cerdasin. Madu cerdasin tuh yang kayak gini. Nah, ini ya, ini madu cerdasin nih harganya 150.000 nih. Kalau dia beli hanya satu ya 150.000 ya teman-teman. Madu dengan pegagan ekstrak kental. Pegagannya bukan pakai pegagan serbuk, bukan pakai pegagan ekstrak yang serbuk, tapi dia bukan pakai pegagan yang serbuk biasa atau pegagan simplisia kering atau pegagan ekstrak, bukan. Tapi dia pakai yang ekstrak kental, ya, yang harganya 1 liternya itu sekitar 1,8 juta seliter. Kita masukkan ke dalam madu ini, madu cerdasin, ya. Jadi dapat bonus tuh madu, alhamdulillah ya. Kalau besok mungkin nggak dapat bonus. Terus pertanyaannya, kalau tanpa diagnosa, terus gimana pengobatannya? Tindakan kan harus berdasarkan diagnosa. Betul. Ada 3 asas kesembuhan. Tepat diagnosa, tepat tindakan, tepat obat herbal. 3 asas kesembuhan. Lalu MLS ini kok nggak pakai diagnosa? Pakai. Makanya di di eh, di prosedur MLS itu kita akan mempelajari diagnosanya. Kita akan mempelajari diagnosanya seperti apa, sehingga mencari titik terapinya di mana, gitu ya. Nah, itu akan dipelajari di kelas, gitu. Itu karena itu agak panjang ya pembelajarannya, tidak bisa 5-10 menit ya, gitu. Agak panjang. Seperti itu Pak Pertapa Gunung Lawu, wah, Masya Allah ya namanya. Gitu ya, tetap ada diagnosanya. Kemudian dari Aceh nih Bu Ratna mau rekaman videonya. Silakan saja Ibu daftar dulu trainingnya yang online. Nanti tetap akan ada, kalau nggak salah dapat 5, berarti 5 rekaman video dari 5 sesi. Bukan 5 sesi, 5 batch ya. 5 angkatan, 5 kelas. Ya, jadi dari semua itu teman-teman yang ikut trainingnya bisa dapat tuh. Dapat video recordingnya ya semuanya. Jadi boleh. Walaupun saya kerja dan segala macam ya nggak apa-apa, nanti dikirim rekamannya, ditonton secara sungguh-sungguh. Nanti kalau ada kebingungan boleh ditanya di grup atau di japri ke saya langsung, feel free, boleh-boleh aja. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih dari Pak Putu nih, panas badan dan mual. Pak Putu, kalau panas badan itu kan badannya seluruhnya panas ya. Kalau MLS nyeri itu, dia fokus kepada satu titik bagian yang dirasa paling nyeri. Gitu, Pak.
Tapi kalau panas badan ini seluruhnya panas, dipegang tangan, kaki, badan panas, maka tadi kita pelajari diagnosa. Maka dari seluruh panas itu mana yang paling nyeri? Bagian tubuh mana yang paling nyeri? Tentukan dulu gitu Pak Putu. Misalnya ternyata panas badan itu disebabkan karena bisul bisa, karena sakit lambung bisa, gitu ya, karena sakit paru-paru bisa, dan lain-lain banyak kan. Maka Pak Putu mesti menentukan dulu, mendiagnosa dulu mana nyeri utamanya, gitu, ya. Mana nyeri utamanya? Pun misalnya kepala, saya sakit banget kepalanya nih. Bagian mana yang paling sakit kepalanya ini? Bisa ditekan-tekan gini. Nah ini nih yang paling nyeri. Di sini enggak terlalu nyeri, tapi cuma ada, bukan migrain ya. Kalau migrain kan sakit kepala memang sebelah. Kalau dia sakit kepala full, maka dicari dulu bagian mana yang paling nyeri. Setelah itu baru kita cari titik MLS-nya berdasarkan area yang sakit itu. Seperti itu Pak. Kalau mual itu kan berarti di lambung titiknya. Bapak tentukan dulu mual itu bagian mananya nih, dari perut itu kan banyak Pak areanya. Bapak cari dulu, tentukan dulu di mana titiknya. Baru dicari titik MLS-nya. Seperti itu cara nyarinya Pak Putu. Kemudian Pak Bagus. Apakah MLS ini bisa untuk pengobatan sakit lumpuh? Lumpuhnya karena apa Pak Bagus? Apakah karena jatuh? Apakah karena saraf kejepit? Apakah karena stroke? Gimana Pak Bagus? Pak Bagus boleh bicara langsung juga boleh. Karena jatuh dari kamar mandi. Oke. Karena jatuh dari kamar mandi, Bapak mesti menentukan menentukan apakah ada fraktur atau tidak, apakah ada dislokasi atau tidak, ya, dan lain-lain ya. Ketika ada dislokasi, ada fraktur, MLS nyeri tidak bisa bermain di sana. Dia perlu dilakukan reposisi, ya, treatment lain, terapi lain, gitu ya Pak ya. Jadi saran saya, Bapak, kalau misalnya terjadi seperti itu, perlu dicek dulu Pak, gitu. Apakah ada fraktur, apakah ada dislokasi tulang belakang ya, seperti itu ya. Kemudian Ustaz, ketika kita memijat tangan atau kaki langsung berasa nyeri, apakah bisa langsung di MLS di tempat nyeri itu? Nyeri utamanya yang mana? Nyeri utamanya dulu. Kalau nyeri utama gini, ciri nyeri utama dia tidak diapa-apain nyeri. Nyeri dada, kan dari pegang-pegang dia nyeri gitu ya. Tapi kalau dipencet nyeri, nah itulah titik MLS-nya. Apakah bisa? Ya bisa aja, Bu Nur Eni. Gitu ya. Bisa dicoba. Kemudian Bu Dwi Retno, apakah MLS sudah mendapat izin Depkes? Jika untuk dipraktekkan ke umum, apakah sudah legal? Oke, catatan penting disclaimer dari saya bahwa Ibu mempelajari MLS nyeri ini bukan untuk Ibu membuka praktek mandiri untuk penanganan nyeri dengan MLS saja. Mesti sesuai dengan profesi Ibu. Misalnya, kayak Ibu mau belajar Ibu refleksi misalnya belajar bekam, ya izin prakteknya Ibu izin praktek apa pijat apa bekam gitu ya. Kalau Ibu prakteknya pijat, ya Ibu mesti melakukan izin praktek bekam. Nah, begitu juga dengan akupuntur. Kalau untuk keluarga bagaimana? Ya keluarga, ya terapi mandiri aja ke keluarga gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak kita kemudian pasang terapi akupuntur MLS nyeri, padahal Ibu belum tercatat sebagai calon terapis gitu ya. Jadi belum ada rekomendasi dari asosiasi, nggak gabung ke asosiasi, itu tetap nggak bisa. Jadi mesti menginduk ke asosiasi, walaupun Ibu sudah belajar MLS nyerinya. Seperti itu catatannya ya Bu.
Kemudian belajarnya di mana Pak? Itu Bu Munzia. Coba Bu Munzia tulis nomor WA-nya Bu. Nanti dihubungi sama admin ya. Gitu. Apakah MLS ini harus pakai jarum akupuntur? Sedangkan saya nggak ngerti sama sekali akupuntur. Boleh dengan jarum, boleh tidak. Tadi saya udah contohin, tidak pakai jarum Pak Hendrik. Boleh dipijat langsung. Atau pakai ini Pak, namanya penprop. Ini tidak ada jarumnya nih. Ya, dia per gitu ya, ujungnya itu bulat ujungnya ya. Tidak ada pernya gitu ya. Jadi Bapak bisa praktekkan dengan ini. Ya, terapinya dengan ini juga bisa gitu. Tidak pakai jarum. Boleh gitu ya Pak ya. Paket yang 18 tadi namanya apa? Namanya e-course. Nanti coba hubungi Jenbu atau Kak Hana atau Kang Tommy. Nomor teleponnya udah dikirimkan di grup, di chat ya, di kolom chat. Kang Tommy itu nomor WA Bu Munjiah ya sudah dikasih. Silakan dihubungi ya. Kemudian MLS offline kapan yang di Jakarta? Tadi tuh barengan sama Bu Lucy aja. Bu Lucy kayaknya Depok apa Jakarta ya Bu ya? Boleh tuh nanti barengan bikin di Jakarta. Nanti Bu Dwi Retno boleh ikut. Mau bulan apa? November, mangga. Bu Lucy silahkan. Nanti diatur jadwalnya sama Jenwu ya. Itu nomor Jenwu sudah ada nih. Saya bacain 0853 242 18007. Waduh. Bon. 0853 242 18 James Bond 007. Nah, silakan Bu Lucy ya, nanti ada Bu Dwi Retno yang mau belajar juga ya. Boleh nanti barengan belajar di sana. Yang pertama Gunung Lawu mudahnya hanya mencari trigger point. Ya, itu bahasanya trigger point gitu ya. Ternyata nanti nggak di trigger point tuh. Ya, kalau sudah belajar tentang trigger point, ternyata ada beberapa titik yang dia tidak trigger point ternyata. Tapi bisa untuk nyeri. Gitu. Bu Florentina Janutrianti, ada yang mau ditanyain? Atau ini dari klinik Patada nih. Ada raise hand dari tadi. Turun. Ya, Assalamualaikum Mbak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa ya? Iya, dengan Ibu Siti dari Bandung, Pak. Oh, siap. Bu Mantap, Siti mantap, Bu Siti. Manoh Bandung. Nah, saya mau nanyakan perihal offline yang di Bandung, Pak. Apakah masih ada pesertanya udah close? Apakah masih menerima pendaftaran? Silakan Jenwu. Masih bisa Bu, silahkan Bu. Ada berapa iya. orang? Maaf, itu bayarnya berapa Pak Ustadz? Insya Allah 650. Oh, 1 hari ya. Betul Bu. PowerPoint-nya udah di-share belum Pak? Oh ini ya. Hmm. Oh ya, boleh saya ini SS. Oke Pak, mohon izin mau saya share ke grup-grup terapis Bandung kalau boleh. Boleh sekali. Oh iya, terima kasih. Waktunya 30 ya Pak ya, 30 Oktober. Betul. Oh 30 Oktober, iya. Persyaratan Pak? Persyaratannya hanya cukup membayar admin saja selesai Bu, insya Allah. Oh gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ya banyak yang respon. Amin. Asal nggak tabrakan. Betul. Gitu. Iya. Ya terima kasih Pak Ustadz. Ya, Kenapa? Terima kasih Ibu Siti. Izin menambahkan saja kepada sahabat-sahabat semua yang termasuk alumni juga, boleh mendaftarkan sebagai tim affiliate. Tim affiliate ini sangat-sangat menghasilkan ya. Saya jujur ya, terbuka aja. Saya dulu ada tim affiliate yang pernah dapat duit 10 juta. Oh, alhamdulillah barakallah. Alhamdulillah dengan izin Allah Iya. gitu.
Saya terus memasarkan, menjual, masuk video e-course, pelatihan-pelatihan di mana HMA berada. Saya itu ya bahasa kerennya mah belusukan lah. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah pernah ngerasakan 10 jutanya dari HMA. Dan ini saya tidak menghilangkan dan ini makanya kabar gembira. Pada siapa saja yang mau hadir di sini, boleh daftar gratis. Tidak ada syarat-syarat apa-apa yang harus daftar biaya. Nggak ada biayanya. Dan saya buktikan saya orangnya. Saya adalah orangnya yang bisa menjual, membantu program HMA. Ketika mengadakan pelatihan ini, tanya nggak apa-apa, berapa fee-nya? Ya, kita kan nggak mau kerja bakti, toh. Kita itu menghargai. Makanya buat sahabat-sahabat di sini, boleh daftar menjadi tim affiliate. Saya waktu itu, Pak, fee-nya tuker dengan tiket masuk, baik, boleh. Saya masuk gratis. Hmm. Gitu. Dapat lagi, Pak ini saya dicarikan aja uangnya lah, lagi butuh. Tidak dilarang, asik lah pokoknya, Masya Allah ya. Saya mengharap teman-teman di sini di seluruh Indonesia silakan datang kepada tim admin pusat Menjapri. Saya mendaftar jadi tim affiliate dan saya bisa membuktikan sendiri saya pernah mendapatkan 10 juta. Walaupun memang 10 juta itu tidak langsung jreng begitu ya. 2 juta, 3 juta ya alhamdulillah lebih dari 10 juta sebetulnya. Ini buat teman-teman, sahabat-sahabat sehat di mana saja berada, daftar tim affiliate. Karena tim affiliate ini produknya banyak dari HMA, sangat banyak sekali. Ya, tidak pusing memikirkan packing, tidak pusing memikirkan harus apa yang mau cukup satu saja tugasnya nge-share pendekatan kepada yang mau di-share. Jangan di grup, baiknya mah di Japri. Kalau di grup boleh sesekali. Kalau di Japri itu satu persatu lebih kena. Karena prinsip saya, ketika berbisnis jangan sekali-kali membeli customer ataupun konsumen uangnya. Jangan. Yang dibeli itu hatinya. Insya Allah kalau sudah kebeli hatinya, uang bisa keluar. Begitu. Apalagi yang lainnya ya. Insya Allah. Demikian saja. Karena webinar sudah jelas pertanyaannya. Yang mau daftar jadi tim affiliate boleh. Silakan hubungi. Selesai. Insya Allah aman informasinya. Saya sebelum ditutup, saya minta kata-kata yang memberikan semangat kepada sahabat-sahabat sehat semua dari Ustadz Andi sebelum saya tutup. Mangga Tad diberikan kata-katanya Ustadz. Baik, sahabat-sahabat, bagi sahabat-sahabat yang mungkin telah mempelajari banyak ilmu terapi, atau mungkin ada yang tenaga medis, ya perawat, bidan, dokter, dan lain-lain, tidak ada salahnya kita terus belajar ya, karena when you stop learning, you start dying. Ketika kita sudah berhenti belajar, maka kita sedang memulai kematian kita, gitu. Maka tidak ada salahnya untuk kita belajar teknik ini yang bisa jadi mungkin kita tidak lakukan untuk praktek keluar, tapi kita lakukan untuk praktek ke keluarga kita sendiri, sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sehat, yang terbebas dari racun, ya penyakit yang bisa kita obati secara mandiri, mudah, murah, ya, dan langsung terasa khasiatnya. Yang itu insya Allah tidak ada kerugian ketika kita melakukan itu untuk keluarga kita sendiri. Ya, banyak banget sahabat-sahabat yang sudah mempraktekkan ilmu MLS nyeri ini untuk keluarganya, untuk ibunya, untuk ayahnya, untuk anaknya, untuk pasangannya gitu ya. Itu Masya Allah ya. Akhirnya mereka menjadi tidak lagi mengkonsumsi obat-obatan kimia sintetis. Ketika dikonsumsi itu hanya untuk darurat-darurat saja gitu ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita ketemu di kelas atau di webinar yang gratis lainnya dari HMA. Kalau tidak ada, mungkin belum ada rezeki, belum ada waktu untuk mengikuti yang offline ataupun online berbayar, silakan tetap ada di grup Healthy Mastery Academy, karena nanti akan
infokan terus webinar-webinar gratis seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Andi.